Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pada hari yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, lebih memperkuat pertahanan kita agar tidak terjatuh dalam maksiat, lebih membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan variasi-variasi ibadah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di hari Jumat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid." Apabila datang hari Jumat, maka ada malaikat yang duduk di pintu masjid. Fakataba kullaman jaa ilal jum'ah. Lalu mereka mencatat setiap orang yang datang untuk salat Jumat. Fa idza kharajal imam, apabila imam atau khatib telah keluar untuk naik ke mimbar membacakan khutbahnya, tawat al malaikatus suhuf, para malaikat itu menutup lembaran-lembaran catatan mereka. Thumma dakhalat tastami'udz dzikr. Kemudian mereka masuk ke masjid untuk ikut mendengarkan khutbah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita atas mungkin kelalaian kita selama ini mengabaikan satu ibadah yang sangat luar biasa dalam syariat kita, yaitu salat Jumat. Yang kata ulama kita, salat Jumat itu adalah penghulu salat 5 waktu dalam sepekan. Maka kita yang terbiasa nanti datang ke masjid setelah khutbah dibacakan, berarti kita telah terluput dari catatan-catatan para malaikat itu. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Persoalan salat ini adalah persoalan yang sangat prinsip dalam syariat kita. Kita dianggap seorang muslim karena kita masih salat, dan kita berada di luar garis Islam ketika kita mengabaikan salat. Apatah lagi salat Jumat. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jum'at. Hendaklah berhenti orang-orang itu untuk meninggalkan salat Jumat, atau jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati-hati mereka. Allah akan menggugurkan pahala-pahala mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di akhir hayat beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk memimpin salat berjamaah. Belum terlalu lama beliau membaca bacaannya, tiba-tiba bacaan beliau terputus. Maka para sahabat yang berada pada saf
bagian belakang menyangka bahwa beliau melakukan kesalahan, sehingga di antara mereka ada yang bertasbih subhanallah. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Beliau sedang terluka. Beliau ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi, hingga beliau terjatuh dan pingsan beberapa lama. Sementara beberapa orang sahabat yang berada di belakang beliau juga sempat terluka, bahkan ada yang meninggal karena mereka juga ditikam oleh musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah pingsan beberapa lama, para sahabat sudah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkannya, tapi tidak berhasil. Maka seseorang mengatakan, bangunkanlah dia, karena dia belum salat. Maka seseorang pun mengulang-ulangi kalimat salat di telinga beliau, as-salatu salah ya amiral mu'minin. Tiba-tiba beliau terbangun. Subhanallah, kalimat salat begitu menggugah hati beliau sampai menyadarkan beliau dari pingsannya biidznillah. Tahukah kita jamaah sekalian, apa kalimat yang pertama kali beliau ucapkan ketika beliau sadar? Beliau mengatakan, asallan nas, apakah orang-orang sudah selesai salat? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, na'am, sudah ya Amirul Mukminin. Beliau pun mengatakan, as-salatu as-salah, jaga salat, perhatikan salat. La hadza fil Islam liman taraka salah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maka beliau pun berdiri menunaikan salatnya sementara darah masih bercucuran keluar dari tubuh beliau. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, beginilah kader-kader terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga salat. Karena Nabi adalah teladan mereka. Mereka sepakat bahwa salat ini adalah persoalan yang sangat prinsip dalam agama kita. Bahkan yang membedakan di antara kita orang-orang beriman, kualitas kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini adalah munajat kita. Disinilah kita berkeluh kesah, menampakkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Karenanya kami nasihatkan untuk diri kami kemudian kita semua, marilah kita berusaha untuk menjaga ibadah yang satu ini di samping ibadah-ibadah yang lain. Karena ibaratnya salat ini bagaikan kunci keabsahan, bahkan diterimanya pahala dari ibadah-ibadah kita yang lain. Jika salat kita rusak, maka ibadah-ibadah yang lain ikut rusak. Karena sekali lagi, kita seorang muslim dianggap beriman karena kita masih salat. Kapan kita mengabaikan salat, maka kita berada di luar garis Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjaga salat-salat kita, maka selanjutnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik untuk menjaga salat berjamaah kita. Salat berjamaah ini memang ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan ini pendapat jumhur. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Akan ada yang mengatakan fardu ain. Namun jamaah sekalian,
kita tidak menjelaskan yang mana yang rajih di antara pendapat-pendapat ini, tapi mari kita sedikit menghayati beberapa nas-nas dalam syariat kita terkait pelaksanaan salat berjamaah ini. Lalu kita pertimbangkan agar bisa menjadi bahan pikiran kita di dalam memutuskan persoalan apakah salat berjamaah ini memang kedudukannya segitu pentingnya atau sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Suatu ketika jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tatkala akan memimpin salat berjamaah, Nabi mengatakan, aku sangat ingin andaikan ada yang sementara menggantikan saya untuk memimpin salat berjamaah, lalu aku keluar bersama beberapa orang membawa kayu bakar, mencari orang-orang yang tidak mau menghadiri salat berjamaah, lalu aku bakar rumahnya. Kata ulama kita, hadis ini memberikan petunjuk bahwa salat berjamaah itu sangat penting. Karena bagaimana mungkin Nabi SAW ingin membakar rumah, dan ini perbuatan yang terlarang, kecuali jika itu adalah persoalan yang wajib, yang penting. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum beberapa kali dalam riwayat dikatakan datang meminta keringanan kepada Nabi agar diizinkan untuk salat di rumahnya. Namun Nabi tidak izinkan. Padahal beliau orang buta. Nabi mengatakan, atasma'un nida' bis salah, apakah kamu mendengarkan panggilan salat? Ketika dia mengatakan na'am, Nabi mengatakan fa'ajibhu, kalau begitu penuhi panggilan itu. Dalam riwayat yang lain beliau datang dan mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh, tidak ada yang menuntun saya setiap saat untuk ke masjid, padahal beliau buta. Nabi pun tidak memberikan dia keringanan. Lalu dalam riwayat disebutkan bahwa beliau mengatakan, antara rumah saya dengan masjid ada hutan, dan bahkan ada binatang-binatang buas. Nabi pun tidak memberikan keringanan. Subhanallah jamaah sekalian, hampir semua alasan beliau sudah sampaikan. Beliau mengatakan beliau orang buta, tidak ada yang setiap saat bisa menuntunnya ke masjid. Rumahnya diantarai oleh hutan, ada binatang buas, dan ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau sudah tua, sudah sangat tua. Nabi tidak beri peringatan, tidak berikan keringanan. Maka tentunya jamaah sekalian, kita ini yang sehat walafiat, sejahtera, sangat pantas untuk lebih memperhatikan salat berjamaah ini. Dan yang terakhir, di antara sekian banyak dalil-dalil yang memberikan petunjuk tentang kedudukan salat berjamaah, bahwa jika saja salat berjamaah tetap dikerjakan pada kondisi yang sangat genting, di saat kita akan berhadapan dengan musuh dalam peperangan, apatah lagi di saat kondisi yang aman. Dan dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang salah satu tata cara salat khauf, salat dalam peperangan, Nabi kita SAW dalam ayat disebutkan bahwa ketika beliau memimpin salat berjamaah, ada sekelompok yang bersaf di belakang beliau dan yang lainnya berjaga. Setelah saf pertama ikut bersama Nabi mengerjakan satu rakaat, maka saf itu mundur, lalu digantikan dengan saf yang lain. Kemudian masing-masing menyelesaikan salatnya. Ayat ini jamaah sekalian dipahami oleh sebahagian ulama bahwa andai kata salat berjamaah itu fardu kifayah, maka seharusnya ketika sudah ada yang salat bersama Nabi, saf yang pertama itu sudah cukup bagi saf yang lain untuk salat sendiri-sendiri saja. Sehingga jamaah sekalian, ini semua seharusnya memberikan kita pelajaran bahwa memang kedudukan salat berjamaah ini sangat tinggi. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, sangat penting khususnya bagi kita para penuntut ilmu untuk menjaga ibadah yang satu ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.